Dalam beberapa tahun terakhir, motor matic premium sudah menjadi segmen yang cukup unggul di pasar Indonesia. Walaupun segmen ini belum menjadi raja, karena segmen entry level masih menjadi raja dan kayaknya akan terus menjadi raja mengingat Indonesia masih suka menjadi negara berkembang dan gak mau jadi negara maju. Segmen entry level kemungkinan masih akan terus menjadi raja. Kenapa? Ya karena satu-satunya segmen motor yang bisa dijangkau oleh kebanyakan ekonomi Indonesia adalah segmen entry level. Tapi walaupun begitu, produsen tetap memberikan fokus di segmen matic premium dengan serius. Bahkan produsen seperti Yamaha, mereka terlalu fokus dan terlalu berharap di segmen ini. Makanya mereka akhirnya menciptakan turbo di motor matic premiumnya dan ini adalah bukti keseriusan Yamaha di segmen ini. Ya, terlalu serius sih. Tapi walaupun segmennya tidak sebesar entry level, namun perbedaannya tidak terlalu jauh. Yang mana motor matic premium bisa terjual jutaan unit juga dalam 1 tahun, dan ini data gabungannya. Dengan adanya potensi yang menjanjikan di segmen matic premium, sepertinya beberapa produsen ingin bermain di segmen ini juga, misalnya Suzuki. Suzuki sebenarnya punya motor matic premium seperti Brookman 150, tapi saat ini mereka masih membawa yang 125 cc. Namun kita tidak tahu apakah Suzuki benar-benar ingin bermain di segmen ini dengan membawa Brookman 150 terbaru. Kemudian selain Suzuki, sebenarnya juga pernah ada kabar Kawasaki juga ingin bermain di segmen ini dengan membawa Kawasaki J125 atau 300. Tapi lagi dan lagi, itu hanya rumor, malah mereka membawa Borsky. Selain produsen Jepang, ternyata produsen Cina yaitu CF Moto dikabarkan ingin bersaing di segmen matic premium juga. Yang mana di Cina, CF Moto baru aja meluncurkan CF Moto 150 SC dan 150 SCF. Dan ketika motor ini diluncurkan, banyak berita otomotif nasional langsung menggoreng motor ini, yang katanya motor ini akan menjadi lawan berat PCX dan NMAX. Namun apakah iya motor Cina ini bisa bersaing dengan PCX dan NMAX? Pertama-tama kita lihat desainnya dulu. Jika dilihat secara keseluruhan, motor ini sebenarnya memiliki desain yang cukup menarik. Dan kalau ngomongin desain produsen Cina, mau itu motor atau mobil, sebenarnya kita hampir nggak bisa berdebat lagi. Karena rata-rata desain mereka udah sangat bagus untuk daerah saat ini. Kenapa bisa? Yang pertama, mereka tidak punya sejarah yang kuat seperti produsen Jepang. Yang berarti mereka bebas saja mau membuat desain kayak apapun sesuka hati mereka. Dan yang kedua, karena mereka bebas melakukan apapun, mereka bisa bekerja sama dengan rumah desain manapun. Dan yang menarik, produsen Cina biasanya menyewa rumah desain Eropa. Makanya hasil akhirnya desain produsen Cina saat ini bisa dikatakan lebih menarik daripada produsen Jepang. Dan apakah 150 SC memiliki desain lebih menarik dari NMAX dan PCX? Kalau menurut preferensi saya pribadi, untuk bagian depannya masih cakap NMAX atau PCX yang lebih simpel. Tapi untuk bagian belakangnya, 150 SC udah nggak ada obat. Proporsinya pas, modernnya juga dapat banget. Dan kalau motor ini mengandalkan desain, sepertinya motor ini bisa bersaing di pasar Indonesia. Karena secara desain, motor ini udah layak dan cukup. Kemudian untuk fitur, kalau ngomongin fitur di motor Cina, sepertinya motor Jepang kayak langsung tinggalan zaman. Untuk varian tertingginya, CF Moto sudah menggunakan layar TFT dan sudah termasuk fitur Moto Play. Dan hal ini bisa berfungsi sebagai navigasi maps dari handphone. Mungkin di NMAX dan PCX tipe tertinggi juga sudah punya layar TFT. Tapi apakah NMAX dan PCX sudah bisa update via OTA atau over the air? Sepertinya tidak, dan PCX atau NMAX biasanya juga jarang banget ada yang namanya update software. Lalu untuk kuncinya, yang pasti motor ini sudah menggunakan kunci keyless sama seperti NMAX dan PCX. Tapi nggak cuman keyless aja, karena motor ini sudah punya fitur NFC. Jadi tinggal tempel remote, nggak usah pakai puter-puter knop lagi, motor bisa langsung dinyalakan. Dan ini keyless sesungguhnya, karena tanpa knop motor bisa dinyalakan. Kemudian yang bikin menarik lagi adalah, di varian tertinggi sudah memiliki dashcam secara bawaan di motornya. Jadinya motor kalian udah terlindungi sepenuhnya untuk di jalan raya. Namun apakah di NMAX dan PCX memiliki fitur ini? Tentu aja tidak punya, mau itu NFC apalagi dashcam. Kalau motor ini benar-benar masuk ke Indonesia, NMAX Turbo dan PCX Roadsync langsung kelihatan overpriced banget. Lalu untuk perlampuannya nih, udah pasti menggunakan LED semua, nggak ada satupun yang masih menggunakan bulb. Kemudian untuk mesinnya, motor ini menggunakan mesin yang berkapasitas 149,5 cc, SOHC yang bisa mengeluarkan tenaga di 15,8 horsepower dan torsi maksimalnya ada di 14,3 Nm. Lucunya adalah, jika dibandingkan NMAX dan PCX, CF Moto 150 SC memiliki kubikasi yang paling kecil, yang mana NMAX punya kubikasi 155,09 cc dan Honda PCX di 156,9 cc alias 160 cc. Tapi tenaga yang dihasilkan oleh NMAX dan PCX setara dengan CF Moto 150 SC, yang mana Honda PCX yang katanya 160 cc punya tenaga maksimal di 15,8 horsepower, yang berarti setara dengan 150 SC.
Lalu untuk NMAX yang punya kubikasi 155,09 cc punya tenaga maksimal di 15,1 horsepower yang berarti lebih rendah sedikit daripada 150 SC. Untuk PCX, untungnya dia masih menang di torsi karena PCX bisa menghasilkan torsi sebesar 14,7 Nm sedangkan 150 SC cuma di 14,3 Nm. Tapi NMAX benar-benar kalah dalam segala aspek oleh 150 SC yang mana torsi NMAX cuma di 14,2 Nm. Di atas kertas, CF Moto 150 SC menang secara performa dengan kubikasi cc yang lebih kecil. Jadi secara keseluruhan, mulai dari desain, mesin, apalagi fitur, sebenarnya motor ini jauh lebih menjanjikan untuk bersaing di pasar Indonesia daripada Suzuki Brookman 150 yang desainnya masih harus ada penyesuaian lagi di pasar Indonesia. Namun dengan model seperti itu, apakah motor ini bisa bersaing secara head-to-head dengan NMAX dan PCX? Jawabannya belum tentu. Pasar Indonesia adalah pasar yang unik. Pasar ini memang menarik, gemuk, dan juga mudah dipenetrasi. Tapi sayangnya hal tersebut masih berfokus di beberapa produsen aja, khususnya produsen Jepang. Oke, produk otomotif produsen Cina memang sudah bagus dan sudah bisa diterima oleh pasar Indonesia. Tapi sayangnya hal ini masih bertahan di sektor mobil aja, karena di sektor motornya, motor Cina belum sepenuhnya bisa diterima oleh pasar. Kenapa? Jawabannya satu, bukan after sales ataupun dealer, tapi spare part. Menariknya lagi, selain spare part original, part aftermarket, part KW, atau part modifikasi, ternyata hal ini sangat berpengaruh di pasar Indonesia. Ya, semua lini part harus ada untuk di sebuah motor, dan PCX atau NMAX sudah sangat kuat di lini ini. Mau part modifikasi ada, part aftermarket ada, part KW pun juga ada. Ironisnya, part KW laku juga dibeli oleh user NMAX dan PCX. Dan ini mengindikasikan kalau part KW walaupun dibenci oleh sebagian orang, tapi part KW cukup dibutuhkan oleh sebagian orang lainnya. Walaupun motor tersebut sudah masuk dalam kategori motor matic premium yang seharusnya udah anti KW-KW-an. Sedangkan CF Moto, oke lah, mereka menjamin spare part original, tapi bagaimana part aftermarket modifikasi atau KW-nya? Apakah tersedia? Jika tidak tersedia, ini akan menjadi poin yang sangat berat untuk membeli CF Moto. Apalagi kalau CF Moto menjual motor ini dengan harga yang cukup rapat dengan Yamaha NMAX atau PCX. Walaupun motor ini lebih unggul di atas kertas, tapi hal di luar kertas menjadi penentu juga. Mungkin banyak dari orang tidak terlalu peduli dengan dealer 3S, tapi masih banyak orang yang peduli dengan part aftermarket dan KW. Jadi ya, ini menjadi PR besar untuk importer CF Moto. Bagaimana menyediakan part aftermarket atau bahkan KW untuk motor-motornya. Walaupun ini sesuatu yang merugikan produsen, tapi ini adalah satu hal yang tidak tertulis yang membuat motor bisa tetap laku di Indonesia. Dan produsen Jepang sudah memiliki itu semua. Kemudian terakhir tentu aja harga jual dan pasar bekasnya. Pasar bekas motor Jepang udah sangat matang. Posting sekarang, 2 jam kemudian bisa laku asalkan harganya menarik. Bahkan motor surat sebelah aja juga bisa laku dengan mudah asalkan motor tersebut motor Jepang. Sedangkan pasar bekas motor Cina benar-benar masih prematur. Bahkan pasar bekasnya belum terbentuk sama sekali. Dan jika pasarnya belum terbentuk, harganya udah pasti belum terbentuk juga. Dan kita belum tahu sejauh mana harga motornya bisa jatuh terus. Iya kan? Jadi ya, di atas kertas CF Moto 150 SC sangat menarik. Tapi dengan hal-hal yang ada, semenarik apapun motornya, hampir mustahil membuat Yamaha NMAX apalagi PCX ketar-ketir. Mungkin CF Moto 150 SC jika masuk ke Indonesia hanya akan menjadi butiran debu bagi Yamaha dan Honda. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa komen di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya.